Hai, ketemu lagi dengan Miss Ripka di pelajaran ekonomi. Kali ini kita akan bahas mengenai kerjasama ekonomi internasional bagian kedua, di mana di sini kita akan bahas mengenai bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Baik, kerjasama ekonomi internasional itu dibagi menjadi beberapa bentuk, di mana bentuk kerjasama ini ditentukan berdasarkan negara yang mengadakan perjanjian. Jadi berdasarkan jumlah negara yang mengadakannya itu dibagi menjadi dua, yaitu kerjasama bilateral dan kerjasama ekonomi multilateral. Yang pertama, kerjasama ekonomi bilateral. Kerjasama ekonomi bilateral itu kerjasama ekonomi antara satu negara dengan negara tertentu. Jadi kerjasama ini melibatkan dua negara. Dari kata bilateral itu artinya dua. Contohnya pinjam meminjam modal antara Indonesia dengan Jepang, penyederhanaan tenaga kerja antara Indonesia dengan Malaysia. Jadi dua negara. Yang berikutnya kerjasama ekonomi multilateral. Kerjasama multilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh banyak negara. Jadi lebih dari dua negara. Kerjasama multilateral dibedakan menjadi dua macam, yaitu kerjasama regional dan kerjasama internasional. Kemudian kerjasama regional itu sendiri adalah kerjasama antara beberapa negara dalam satu kawasan atau satu region. Contohnya ASEAN, MEE, dan lain-lain. Kerjasama internasional itu kerjasama antara negara-negara di dunia dan tidak terbatas dalam satu kawasan saja. Contohnya IMF, ILO, OPEC, dan lain-lain. Jadi lebih dari dua negara dan lebih dari satu kawasan. Kemudian ini adalah contoh-contoh badan-badan kerjasama regional. Ada ASEAN, Uni Eropa, AFTA, APEC, ya. Kemudian setelah bentuk regional kita lihat juga bentuk badan kerjasama multilateral. Ada IMF, IBRD, WTO, FAO, ya. Ini adalah contoh dari badan kerjasama multilateral. Jadi lebih dari satu kawasan. Kemudian apa saja sih dampak kerjasama ekonomi ini? Jadi dampak positif dan negatifnya pasti ada. Dampak positifnya itu mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemudian menghilangkan hambatan perdagangan internasional, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, memperkuat posisi perdagangan. Ini sudah kita bahas di part 1 kemarin. Kemudian dampak negatif dari kerjasama ekonomi internasional itu adanya ketergantungan dengan negara lain, kemudian salah penerapan dan penggunaan teknologi. Kemudian yang ketiga, mendorong masyarakat itu jadi hidupnya konsumtif. Kemudian yang keempat, intervensi asing terhadap kebijakan ekonomi di Indonesia ataupun di dalam negeri. Baiklah, sekian dulu penjelasan mengenai bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Di pertemuan berikutnya kita akan bahas mengenai materi lembaga-lembaga ekonomi internasional. Thank you.